Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gue mau cerita tentang pengalaman gue nonton bioskop di Jepang pertama kali dan sendiri. Juga yang gue tonton itu Kimetsu no Yaiba, bos. Gue mau review film ini. Worth it gak buat ditonton? Karena gue gak suka di spoilerin, makanya di video ini gak ada spoilernya. Cuman kenapa lu harus nonton Kimetsu no Yaiba ini? Gue pengen ngasih tahu lu betapa bagusnya film ini tanpa spoiler. Oke? Gua nonton di Toho Animation. Kalau misalkan di Indonesia kayak studionya gitu, CGV gitu lah. Tapi ini namanya Toho Animation. Jadi gua itu beli tiket 10 menit sebelum film dimulai. Kalau lu mau beli tiket di bioskop Jepang itu pakai mesin, coy. Mesin kayak vending mesin gitu lah. Jadi ntar lu pilih tiketnya, dan di situ juga harganya beda-beda tergantung lu itu kategori yang mana. Kalau gua kategori general. Jadi tuh ada yang couple berdua itu ada dapat diskon, terus ada lagi yang kalau mahasiswa dapat diskon, anak sekolah dapat diskon, pokoknya diskon semua. Dan yang paling mahal itu yang general. Nah, yang general itu harganya 1.900, bos. Kalau dirupiahin itu sekitar 250.000. Di Indonesia dapat 7 kursi, bos. Gue sederet itu, gue pesen semua. Terus pas gue selesai beli tiket itu langsung dibolehin masuk ke dalam ruangannya. Pas gue masuk itu kosong banget, kosong, nggak ada orang sama sekali. Gue jadi orang pertama yang masuk dan gue dapet ini, bos. Enggak semuanya dapetin, mungkin limit kali ya. Itu diisinya itu cuplikan-cuplikan, bos. Terus ada tulisan cerita-ceritanya juga bahasa Jepang semua sih ini. Setiap orang yang baca ini itu selalu terkesima sama halaman belakangnya. Itu pasti mereka langsung pada ngomong, sugoi nih. Di sini ada cuplikan-cuplikannya doang. Karena bahasa Jepang semua, jadi gue nggak baca, cuma lihat gambar-gambarnya doang. Ada Tanjiro lagi berdarah-berdarah, itu artnya bagus banget. Terus di sini kayak ada tanda tangannya kali ya. Ketika buka ini langsung gue ya. Terus ada lagi di belakang ini Akaza dari Upper Moon, sama ini Rengoku Hashira. Artnya bagus banget, gila. Gila. Setelah gue masuk, posisi bangku gue itu tengah-tengah layar gitu lah. Karena kebiasaan nonton CGV, jadi gue bandingin sama CGV. Kursinya itu lebih empuk daripada CGV, gue rasa sih ya. Gue lebih empuk, cuma ini posisinya lebih sempit gitu. Kayak posisi gue tuh gini aja tuh nggak bisa nih, ngepas banget gitu sama tangan gue. Terus juga kalau misalkan yang sebelah gue kayak gitu tuh nggak bisa. 5 menit sebelum film dimulai, sebelah kiri gue itu datang perempuan sama cowoknya. Cowoknya itu bawa popcorn gede banget segini, bos. Gini coy, yang ceweknya itu posisinya di sebelah gua. Terus beberapa menit kemudian dua dari kanan gua itu cowok, 2 orang. Terus sebelah gua persis itu cewek datang sendiri 1 orang. Mulai masuk reviewnya nih. Pas film dimulai itu wah banget, gila wah banget. Nampilin hutan, backsoundnya itu kayak bener-bener hutan gitu, kayak lu dibawa ke hutan gitu. Dan itu gambarnya tuh detail banget, detail parah. Jadi kayak pengen ngasih tahu ke penonton itu, ini film gua buat sedetil-detilnya dan soundnya pun bagus gitu. Kayak pengen nunjukin kayak gitu sih. Ceritanya itu kan kayak kalau lu misalkan nonton di series episode terakhir itu, dia pengen naik kereta. Nah ini tuh lanjutannya gitu. Skip, langsung di 15 menit awal langsung ada adegan actionnya, coy. 15 menit pertama itu gue udah deg-degan gitu. Buset, ini gambar parah banget. Kalau lu misalkan nonton ini, lu kayak lagi nonton episode 19 seriesnya terus menerus. Itu gambar grafiknya gila. Bahasa Jepang gue itu kan cemen banget ya. Gue tuh berharap ada bahasa Inggris. Kalau misalkan ada bahasa Inggris gue nyaman gitu, bisa paham gitu. Tapi bos, kagak ada translate-nya. Terus gue pas nonton juga mikir, oh iya, orang Jepang ngapain ditranslate Inggris? Orang disiarinnya di Jepang, ngapain orang Jepang itu diartiin pakai bahasa Inggris? Tapi bahasanya itu gue paham, coy. Walaupun bahasa Jepang gue lemah, gue paham jalan cerita filmnya. Bahasanya itu mudah gitu, kayak mungkin buat anak-anak kecil juga mudah gitu ya. Buat anak SD pun paham gitu jalan ceritanya. Juga karena banyak berantemnya, lebih banyak berantemnya daripada bacotannya.
Dan sekali yang ngebacot itu feel lu langsung masuk gitu. Jadi di tengah-tengah itu kan lu pada tahu nih yang nonton series Tanjiro itu bener-bener manggul beban sampai-sampai hatinya itu nggak pernah merasakan sakit lagi karena udah terbiasa sakit bos. Sudah terbiasa sakit bos hati ini bos. Jadi keluarganya itu muncul di sini nih dan feel keluarganya tuh dapet parah. Sebelah kiri gua nangis terisak-isak bos, itu baru pertengahan film. Di sebelah kanan gue juga nangis juga, tapi yang kanan tuh lebih kayak cool gitu lah, kayak nggak pengen orang tahu gitu. Di sebelah kiri gue yang sama cowoknya, tapi cowoknya tuh makan popcorn bae orang pada nangis ya. Buset, pengen gue suplekin langsung tuh popcorn semua. Di akhir filmnya ya, udah lagu abis lagunya si Lisa tuh, semua orang pada nangis bos. Gua lihat pintu keluar nggak ada yang keluar, mereka pada nangis semua. Nggak terlalu mendalam gua makanya. Dan itu semua nungguin lagunya abis pun ketika udah terang semua kagak ada yang berdiri. Gua gak ini kenapa, ada kali sekitar 3 menit gitu, semua orang masih pada nangis coy. Di sebelah kanan gue yang tadinya cool, sosok cool, jadi yang sebelah kiri gua nangis ya. Terus ada cowok yang sebelah kanan gua itu nangisnya sampai ke paha gitu, nangis semua coy. Kalau misalkan ini udah di Indonesia, jangan pakai lama coy, langsung tonton. Gua kagak dibayar karena gua pengen kalian merasakan sesuatu yang wah gitu. Jatuhnya ya, menurut gua kayak lu nonton Kimi no Nawa versi fight coy. Epic parah, battle parah, jalan ceritanya bagus, fightnya epic parah, udah banget dipahamin sama semua orang. Kimetsu no Yaiba ini menurut gua kasih 9,5 dari 10. Soalnya kenapa? Zenitsunya itu yang epicnya itu dia dikeluarin cuman 1 kali. Padahal gue suka banget kalau Zenitsu itu, gue suka banget desain grafiknya kalau Zenitsu lagi berantem kayak yang di seriesnya itu. Segitu aja video gue kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.